udah nak kamu pulang, nggak usah kerja-kerja begitu-gitulah, udah kita hidup apa adanya aja gitu. Pernah? Udah, saya pernah udah bilang kayak gitu, cuman kan dia bilang ya kalau ada ongkos sih dia pulang Bu gitu. Tapi kan lumayan tadi pendapatannya 1 juta aja setiap bulan. Ya kan dia boros. Oh, boros. Beli baju kan di sana mahal, bisa 3 kali lipat. Oke. Halo, kembali lagi bersama saya Heri di Hapo Channel tentunya. So, terima kasih untuk kalian semuanya masih stay tune di Hapo Channel. Dan terima kasih untuk kalian semuanya masih menunggu-nunggu konten-konten dari Hapo Channel tentunya. Dan terima kasih subscribe-nya, dan terima kasih komen-komennya yang sangat luar biasa. Dan kali ini ada seseorang yang di samping saya, seorang ibu yang akan berbagi cerita tentunya di Hapo Channel ya. Tapi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Hapo Channel. Dan pertama-tama saya mau ngucapin terima kasih udah datang di Hapo Channel ya. Ibu dulu deh. Ibu gitu ya. Terima kasih udah datang di Hapo Channel. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih. Alhamdulillah udah sehat-sehat di Hapo Channel. So, daripada berpanjang-panjang lagi, langsung kita kulik, langsung kita bahas narasumber yang ada di samping saya. Tapi pertama-tama boleh memperkenalkan diri dulu di Hapo Channel? Nama saya Sarini, panggilannya Rini. Umur? Umur 42 tahun. Umur 42 tahun. Oke. Namanya Syahrini. Iya, Syahrini ya. Oke. Pakai SA. Syahrini. Sarini. Jadi nggak ada H. Nggak pakai. Oh, Syahrini. Umur 42 tahun. Oke. Panggilannya apa? Rini. Rini. Oke. Rini aja ya. Ya Rini aja. Biar lebih dekat gitu kan, biar lebih melekat, lebih lengket gitu. Oke, Rini, Mbak Rini. Jadi Mbak Rini akan bercerita tentang kehidupannya dia yang luar biasa sih. Jadi buat kalian semuanya jangan kemana-mana, tetap stay tune di Hapo Channel. Rini, Hapo Channel pengen tahu. Agak gimana ya pertanyaannya. Tapi kita harus tahu gitu loh. Kita harus biar agar kita tahu gitu. Rini sejak kapan tahu anaknya Rini menjadi Elsie? Ya sejak 2 tahun. Emang anak saya kerja udah 2 tahun di Papua. Elsie. Itu boleh tahu nggak Hapo Channel? Taunya itu awalnya gimana? Ya emang karena keadaan dia ditawarin kerja di Papua, ya udah saya izinin. Dia ngomong langsung ke ibu gitu. Ngomong langsung. Gimana coba kita pengen tahu? Ya Bu, namanya kan Dita. Oke. Bu, Dita pergi dulu ya, mau kerja gitu. Ya pasti kan dia tahu dikasih tahu dong kerja apa seorang ibu pasti pengen tahu nih kamu kerja apa di Papua gitu nggak? Dikasih tahu. Terus? Mau kerja apa itu di karaoke gitu. Di karaoke. Jadi LC gitu. Jadi LC. Oke. Hapo Channel pengen tahu kembali. Rini tahu nggak LC itu seperti apa? Ya setahu saya sih cuma nemenin minum. Nemenin nyanyi gitu doang. Nemenin nyanyi, nemenin minum, intinya karaoke lah ya. Iya. Karaoke gitu ya. Di Papua. Iya. Boleh tahu nggak anaknya ini umur berapa? Umur sekarang dia 21. Pasti cantik ya. Ya alhamdulillah sih. Cantik ya. Oh ya, tahu sendiri lah Hapo Channel ya, Elsie itu ya pasti dipilih-pilih yang cantik-cantik, yang putih-putih, yang bening-bening gitu kan. Dan kebetulan ada di samping saya seorang ibunya juga bening cantik. Dan Elsie di sana sudah berapa lama tadi? 2 tahun ya? 2 tahun deh. 2 tahun. Masih suka berkabar? Masih. Apalagi sekarang ada handphone, bisa video call, video apa gitu. Dia ngasih kabar sih. Kasih kabar. Ngasih kabar ya. Aku baik-baik aja mah. Manggil apa? Ibu. Ya mah aku baik-baik aja Bu gitu kan. Transparan tiap bulan aman. Ya alhamdulillah sih dia mah ingat sama orang tua. Kan karena dia tahu ayahnya udah nggak ada. Oke. Selanjutnya Hapo Channel. Rini
boleh tahu nggak sih di seorang Rini ini punya anak berapa? Saya punya anak 3. Anak 3, cewek cowok berapa? Cewek 2, cowok 1. Cewek 2, cowok Cowok 1. Berarti si Rini ini anak keberapa? Siapa? Si Nita. Oke. Anak pertama. Oh, tulang punggung berarti Iya. ya. Tulang punggung. Dan adik-adiknya ini udah dewasa atau masih Masih sekolah. SMA sama SMP kan butuh biaya banyak. Berarti si Nita yang Ya nanggung alhamdulillah sih semua. dia bantuin. Saya juga kan kerja. Oke. Tapi intinya si Nita lah ya semua yang. Iya. Oke, boleh tahu nggak lebih spesifik lagi kenapa bisa seorang Nita ini terjun ke dunia LC? Karena kan dia cuma lulusan SD doang. Sekolahnya. SD. Mau kerja apa coba? Oke. Jadi karena SD. Oke, boleh tahu nggak ini si Nita ini ayahnya kemana? Ayahnya kan udah meninggal 6 tahun yang lalu. Gitu. Jadi dia niat bantu ibunya kerja, ya udah ditawarin kerja di Papua ya dia mau. Oke. Jadi sosok anaknya Rini ini yang bernama Nita itu ayahnya sudah tidak ada 6 tahun yang lalu. Iya. Jadi akhirnya dia banting setir menjadi LC tadi. Oke, boleh tahu nggak sedikit almarhum ini dulu sebelumnya kerja apa sih? Dia kerja di serabutan apa aja. Oke. Jadi begitulah ya. Jadi karena nggak ada sosok orang tua lagi, terutama ayah, akhirnya ya banting setir atau masuk ke dunia LC. So, Hapo Channel pengen tahu lagi ya dari sosok Rini atau ibunya Nita, gimana perasaannya setelah tahu anaknya menjadi LC? Ya sebenarnya sedih juga sih. Habis gimana ya, karena Keadaan yang Iya. keadaan itu terus ya. Nggak, kita pengen tahu Hapo Channel ya. Sosok dari seorang ibu ini perasaannya gimana gitu, tahu seorang anaknya menjadi LC. Ibu belum tahu loh ya, ini LC ini seperti apa loh. Ibu taunya kan LC itu cuma menemani minum Iya, taunya kayak atau gitu doang nyanyi-nyanyi. Ibu nggak tahu sampai ke dalam-dalam. nggak tahu. Jujur. Iya. Oke, nah selanjutnya perasaan ibu Rini tahu anaknya menjadi LC itu gimana? Ada perasaan sedih atau bahagia aja atau fun biasa aja? Ya sedih sih, soalnya kan dulu juga adik saya juga kerja kayak gitu juga. Makanya dia diajak sama temennya adik saya. Sorry. Gitu. Oh, lucu nih. Jadi Rini punya adik Punya cewek. Jadi dia ngajak ponakannya lah jatuhnya ya. Iya, temennya dia. Ya gimana? Coba cerita. Jadi dulu kan dia diajak juga tuh. Nah, terus kan adik saya udah nggak kerja. Jadi si adik saya itu nawarin anak saya. Adik kandung ini kan? Adik kan, ya kan saya taunya Elsie tuh nemenin minum karaoke, udah gitu doang. Oke. Ya plus-plus aja, saya nggak tahu. Tapi pernah nggak dia bilang pernah plus? Ya namanya anak sih nggak pernah ngomong dia. Ma, aku dapat tamu nih royal atau gimana? Ya kalau kayak gitu pernah sih dia. Oke. Langsung ditransfer ibunya gitu sama adik-adiknya. Oke. Hapo Channel pengen tahu kembali. Itu biasanya tiap bulan, tiap minggu atau bagaimana? Iya biasanya tiap bulan sih. Kalau enggak kalau ada rezeki baru ngasih gitu. Berapa biasanya ngasih? Ya di atas 1 tiap bulan. Lumayan dong berarti. Ya alhamdulillah. Bisa mencukupi lah. Ya kan rumah saya ngontrak bang. Oke. Nah, kita pengen tahu lagi. Rini, tahu dong anaknya seorang LC, ya kan? Dan ya mungkin orang awam sana pasti tahu LC itu seperti apa dan pekerjaan seperti apa dan uangnya juga pasti seperti apa. Pernah terbesit nggak itu tahu uang dari yang, kayak uang dari seperti itu? Ya pernah sih, namanya orang tua. Habis gimana bang? Keadaan lagi. Iya. Jadi dijalanin aja. Ya pengennya sih dia cepat-cepat pulang. Tapi dia nggak mau pulang. Ya sebenarnya sih mau, cuman belum ada duit lebih. Nah soalnya kan ke Papua ke sini kan mahal juga tiketnya. Udah gitu kan kehidupan sana juga kan lebih mahal dari sini. Dia juga sebenarnya pengen pulang.
Tapi terbentur keadaan tadi itu belum bisa mencukupi atau buat diri sendiri lah. Udah pernah menikah belum si Nita ini? Udah. Oke, dia menikah. Udah. Suaminya gimana? Ya kan udah pisah. Oke. Jadi si Nita punya suami dan cerai dan akhirnya dia masuk seperti itu. Iya. Oke. Kenapa nggak disuruh menikah lagi biar diam gitu? Nggak usah harus menjadi LC. Dia maunya kayak gitu. Oh, dari anaknya sendiri yang mau. Saya nggak bisa maksa lah. Saya juga kan nggak maksa dia. Oke. Jadi si Nita ini yang emang bulat lah, ibarat kata kayak masuk ke dunia LC ya. Iya. Jadi kayak apa namanya, nggak ada Rini apa yang udah lu jadi LC, jadi dari diri dia sendiri. Oke, 2 tahun tadi, begitu lama lah. Ya dibilang lama sih nggak begitu lama juga sih, baru. Seandainya kita pengen tahu lagi nih Hapo Channel. Seandainya dia si Nita masuk ke dunia LC dan ternyata dia bisa dibungkus, paham nggak dibungkus? Paham sih saya mah. Gimana? Ya gimana emang? Gimana? Gak apa-apa. Ya sebenarnya sih namanya orang tua ya nggak mau lah bang kayak gitu. Ya tapi seandainya dia dibungkus, nggak mau, nggak boleh. Nggak tahu saya juga. Ya kan namanya LC itu semua orang udah tahu gitu loh. LC itu nggak mungkin Rin ya, nggak mungkin cuma menemanin taruhlah hidung belang lah ya, hidung belang karaokean, terus apa namanya nyanyi atau apa nemenin minum, itu pasti ada lanjut lagi ke belakang gitu. Emang sih pasti. Ya pasti kan. Iya. Gitu loh, apalagi cantik. Ya kan. Gimana? Ikhlasin aja. Ya mau gimana lagi bang? Kalau saya larang jauh. Dia di sini dia di sono. Pernah nggak marah sama anak? Jangan, nggak usah masuk ke kayak gitu-gitu, pulang udah gitu. Ya saya sih kalau punya ongkos mau udah saya suruh pulang dia kemari. Dari kemarin juga. Enggak, maksudnya gini, kayak misalkan Rin ya, lagi teleponan tuh ada kesempatan untuk nelpon lah misalkan. Udah nak, kamu pulang, nggak usah kerja-kerja begitu-gitulah. Udah kita hidup apa adanya aja gitu. Pernah? Udah, saya pernah udah bilang kayak gitu. Cuman kan dia bilang, ya kalau ada ongkos sih dia pulang bu gitu. Tapi kan lumayan tadi pendapatannya 1 juta aja setiap bulan. Ya kan dia boros. Oh boros. Beli baju kan di sana mahal, bisa 3 kali lipat. Oke. Di baju dia. Oke. Kita pengen tahu lagi nih, sedikit lagi. Kita pengen tahu tentang anak ini. Seandainya dia dibawa kemana bang? Dibawa jauh gitu, sampai masuk ke hotel gitu. Ya kan saya nggak ngeliat. Tapi pasti tahu ada kegiatan seperti itu di sana. Ya pastilah namanya kayak gitu. Biarin aja. Ya mau gimana? Ikhlasin aja. Ya sebenarnya ikhlas nggak ikhlas lah bang. Namanya orang tua. Yang penting duit. Kesedih. Oke. Sering nggak dia cerita apa gitu sama namanya seorang ibu, kan pasti dia pernah berkeluh kesah atau mungkin curhat ke ibu, apalagi mungkin sudah seterbuka itulah gitu, apa namanya udah dia terbuka sama ibu tentang dunianya dia. Pernah nggak dia bercerita keluh kesahnya dia seperti apa? Ya pernah sih dia cerita kalau tamunya macem-macem lah. Contohnya? Yang ada yang suka gigit dia, ada yang pokoknya macam-macam dah. Gigit maksudnya gimana? Kan namanya orang mabuk ya begitu. Gigit apanya gitu? Ya badannya semua kan diunjukin ke saya. Bu nih Bu Dita nih, namanya dia kan masih Iya, saya langsung menerawang kemana-mana gitu loh. Mungkin gigit apa gitu. Badannya bang, badannya apa semua. Pokoknya nih pada merah-merah semua, pada biru. Digigit kayak KDRT gitu? Iya, orang dikasih lihat nih Bu, lihat. Kata saya ini ngapain nemenin kayak gitu? Ya dirinya milih Dita gitu. Oke. Nah, kata saya pulang aja, kalau udah punya duit pulang aja nggak. Bentar dah Bu, Dita ini apa sih? Ituin duit dulu ngumpulin. Sebenarnya pengen dia niat pulang ke Depok.
Oke. Nah, terus selanjutnya kita pengen tahu lagi Hapo Channel. Apalagi selain digigit itu tadi? Apa ya, dia ceritanya kayak gitu doang sih. Nggak ada lagi. 2 tahun kan pasti kan sering teleponan, Ya kadang-kadang kan kangen. dia kan kadang-kadang suka marah-marah. Ntar diblok lah saya. Ntar dibuka gitu. Dia anaknya keras kepala dah. Kenapa bisa diblok? Coba Oh cerita. dia, ya di bloknya marah kalau saya misal dia nggak punya duit, saya minta duit pasti diblok gitu dia mah. Oke, jadi kok seru lagi nih kita dapat lagi ya. Jadi Rini merongrong gitu. Nah iya, kan namanya adiknya pada sekolah SMA sama SMP kan kebutuhannya banyak. Apa minta beliin buku, saya lagi nggak megang duit, minta sama dia lagi nggak megang duit, ya udah misal dia nggak ada, ujung-ujungnya diblok, ntar dibuka lagi sama dia gitu. Ibu, ayo dong nak, buruan, itu butuh, ini butuh, bayar ini gitu. Jadi akhirnya dia pusing, diblok. Diblok. Kan namanya kan sekarang kan di Papua lagi rawan. Katanya sepi bu, lagi sepi gitu. Oke. Jadi terus dibuka lagi. Iya, ntar dibuka Bloknya. lagi sama dia, ntar di blok lagi. Yaudah semau dia aja, suka-suka dia. Nah, jadi kalau lagi diblok gitu, udah diam aja, pasrah Diam aja. aja. Tunggu dia dibuka lagi Iya. blokirnya. Oke, ngomongin adiknya tadi kelas berapa tadi? Yang nomor 2, Nomor 2, kelas 2 SMA, yang terakhir 2 SMP. berarti masih remaja semua ya? Iya. Oke, butuh biaya ya luar biasa lah gitu kan. Oke, itu yang anak yang cowok-cowok ini ikut ibu sekarang Ikut. satu rumah. Oke. Selanjutnya Hapo Channel kita pengen tahu lagi sedikit lagi tentang dunia anak-anaknya Rini. Jadi intinya dia menjadi LC di sana dan selalu memberikan uang transferan itu setiap bulan untuk Rini dan untuk membiayai adik-adiknya yang sekolah ya kan. Terus suka dukanya juga ya pasti seperti itulah ya kan. Oke. Dan ibu juga Rini juga pasti tahu lah LC itu ya tanda kutip ya pasti bisa plus dan ada mungkin juga enggak. Tapi I don't know, kita nggak tahu ya, mudah-mudahan sih ya lurus-lurus aja di sana. Tapi ya balik lagi ya tergantung anaknya dan ibu ini juga nggak tahu seperti apa di sana ya kan. Iya, kan saya nggak ngeliat. Oke. Jadi perasaannya biasa aja tentang anak Elsie ini, si Nita. Ya sebenarnya sih sedih juga sih. Oke. Nah, kita pengen tahu deh ya. Awalnya ini berarti kenapa menjadi Elsie si Nita itu karena orang tuanya meninggal. Ya bapaknya, ayahnya. Oke. Boleh sedikit cerita nggak tentang sosok beliau waktu semasa hidup? Ya sebenarnya sih saya dulu sempat kisah karena dia selingkuh ayahnya. Terus udah gitu KDRT juga. Oh. KDRT-nya seperti apa? Ya apa sih? Ya saya suka ini, saya ditonjok lah, di jambak rambutnya, pokoknya apa aja dah. Oke, sebentar. Jadi beliau ini ya, suaminya Rini ini termasuk cowok KDRT juga Iya. semasa hidupnya. Pernikahan kalian berapa lama sih? 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun? Iya, Oke. 12 tahun. Dan sering KDRT? Ya pas kenal orang ketiga aja dia KDRT-nya. Oh, Dulu mah enggak. Pas ada orang ketiga. Kenal pelakor. Nah, Oke, coba cerita sedikit, kita pengen tahu tentang perjalanan suami atau mungkin beliau selingkuh dengan pelakor itu. perjalanannya apa ya? Gimana awalnya kok bisa dia selingkuh? Awalnya ya sebenarnya sih saya nggak tahu, cuman coba saya lihat HP. Oke. Lihat HP lah. Dia ini apa sih? Dulu mah kan nggak ada WA, SMS ya. SMS zaman dulu. Iya. Berarti udah lama banget ya? Udah lama Oke. nggak ada WA di rumah. Heeh. Saya lihat HP-nya, dia lagi tuh nama cewek. Ya udah saya cari tahu aja. SMS-an sama cewek. Terus nggak nyanyi gitu? Saya Iya nyanyi, Bang SMS. ya enggak lah, nggak saya nyanyiin. Oh. Saya nyanyi ya, dia kan udah gitu udah nikah. Udah nikah siri sempat dia. nikah siri. Udah nikah siri dia. Oke.
Cantik orangnya. Ya kalau cantik sih saya nggak marah-marah. Orang udah tua. Udah tua juga. Udah punya cucu. Mungkin hartanya banyak mungkin. Nah kalau hartanya banyak rumah saya nggak dijual bang. Oh sampai lu gimana coba. Ya, saya kan walaupun sepetak punya rumah, cuma dijual sama dia, saya dibohongin katanya motor hilang. Oke. Akhirnya dijual tuh rumah, nggak tuh buat bini mudanya. Saya pun dikontrakin, nggak dibeliin rumah lagi. Rini ini istri pertama dong? Ya, iya istri pertama saya. Jujur, bukan istri kedua juga? Ya kagak lah. Oke, jadi sama suami sama Rini itu berjuang dari nol lah ibarat kata, punya rumah, terus ada pelakor itu habis semua. Habis sampai udah. motor-motor. Dia bohongin saya katanya motor temennya hilang baru. Makanya dia jual rumah buat gantiin tuh. Nggak tahu ternyata saya dibohongin. Ternyata nggak hilang motor. Duitnya buat pelakornya. Semuanya buat pelakor itu tadi? Ya iya saya disisain buat kontrak doang. Intinya motor habis. Duit rumah habis. Duit rumah buat habis. ganti motor katanya kan motor baru tuh. Oke. Gitu. Apalagi yang habis selain itu? Ya kan hartanya punya rumah doang bang. Rumah doang, nggak ada pohon rambutan atau apa gitu, kebun gitu? Nggak ada. Oke, jadi akhirnya rumah habis, ngontrak deh tuh sama anak-anak. Sampai sekarang kontrak. Oke. Awal ceritanya bisa ketahuan itu gimana? Dari SMS tadi itu doang? Ya kan namanya seorang istri pasti punya perasaan gimana lah kalau laki selingkuh. Pengen tahu tuh HP. Nah saya lihat. Ya udah banyak WA. Ya udah saya simpen tuh nomornya pakai HP saya hubungin. Ya bener. Apa dia bilang? Ya malah dia mah nantangin saya. Apa katanya? Emang gua udah nikah sama laki lu gitu. Oke. Ya udah, Nggak ketemuan gitu? Ketemuan yuk di nggak luar mau gitu? dia. Saya ajakin ketemuan nggak mau. Nggak pernah mau. Oh, bukan yang jalan ceritanya kayak yang udah-udah kayak orang-orang yang pelapor itu istri sahnya datang ngelabrak ke rumah. Nggak pernah tahu. Kan di Pamulang jauh. Oke, jadi cuma dari chat-chatan aja taunya. Nggak pernah lihat secara langsung. Lihat pas dia meninggal kan dia datang. Sampai datang. Saya kan taunya juga di kamar mayat tuh suami saya meninggal. Ada dia. Ada pelakornya. Gimana coba cerita coba. Kan saya udah lama tuh pisah. Maksudnya pisah ranjang, emang belum diceraiin, pisah ranjang. Terus ada yang ngubungin saya kalau laki saya tuh udah nggak ada. Udah meninggal. Di RSUD Depok sini. Akhirnya saya sama anak-anak ke situ. Nah, di situ lo ketemunya pelakor, di situ doang ketemu. Waktu di rumah sakit ngelayat tadi itu. Taunya dari mana? Dia bilang sendiri, ngaku. Ya emang saya udah kan punya fotonya dulu. Oh, waktu awalnya ya, udah. Kan zaman SMS mana ada foto, gimana caranya? Kan Facebook. Oh, dari Facebook. Iya, lihat Facebook. dilacak deh tuh dari Facebook. Dari Facebook. Dan pas pertama ketemu. Emang kenalnya awalnya kan di Facebook. Oke. Iya. Oh, suami. Suami kenalnya di Facebook. Oke. Akhirnya dilacak sama Rini, kelihatan deh tuh fotonya. Iya. Terus akhirnya berkelanjutan pas ketemu pertama kalinya yaitu tadi di kamar mayat. Iya, kamar mayat. Ribut. Ya enggak lah, ngapain orang udah jadi mayat suami saya, ngapain sih ributin. Biarin aja lah. Ributin juga percuma, udah nggak ada orangnya. Iya juga sih, tapi kan ada perasaan dendam gitu. Ya sebenarnya ada, cuman emang gimana, saya kan orangnya sabar aja udah. Terimain nasib aja. Oke. Jadi ikhlasin udahlah lupain. Nah, kita pengen tahu lagi di HP Channel. Tadi kan ada terbersit atau mungkin keluar kata-kata dari Rini, sosok beliau itu suka KDRT. Seperti apa KDRT-nya yang dialami sosok dari Rini? Dia kan nggak boleh salah dikit ngomong, langsung deh tuh. Saya pernah dijambak, diseret sampai dari lapangan sampai rumah saya, disiram pakai air. Terus fotonya dikirimin tuh ke pelakornya. Gimana coba? Saya udah diapain tahu deh, pokoknya udah digebukin, udah diapain, udah disiram. Disiram air. Sampai basah pokoknya semua depan anak-anak saya sama dia. Terus dipoto, langsung dikirimin ke pelakornya, seneng banget dia. Itu jeleknya laki saya kayak gitu.
Kalau habis bikin saya pasti dipoto, kirim ke pelapornya. Oke, jadi ngasih tahu laporan gitu suamimu gitu kan, kalau Rini udah digebukin Iya, lah. biar itunya senang. Jadi kalau ngeliat saya tuh kayaknya bawaannya benci aja. Siapa? Itu suami saya, almarhum. Diguna-gunain kali. Sepertinya, saya udah berobat kemana-mana, udah habis jutaan tahu ngobatin dia. Emang diobatin. Yakin diobatin dia ya? Yakin lah, orang dulu suami saya nggak kayak gitu, sayang banget sama anaknya. Orang sampai lupa sama anaknya. Dulu mah rutin ngasih duit tiap bulan. Pas kesini nggak pernah sama sekali ngasih apa. Makanya saya berjuang sendiri. Sebelum anak saya kerja tuh jadi LC. Kan masih pada kecil-kecil. Oke. Masih pada sekolah semua. Oke. Itu jambak dari lapangan tadi itu. Ini saya diseret, dijedotin di tembok lapangan. Terus gimana, coba ceritanya deh, kita kronologisnya deh kayak gimana waktu itu. Kronologisnya emang udah lama juga sih ya. Oke. Ya pokoknya nggak boleh ngomong salah dikit, langsung dia mau main tangan. Dijambak rambut, Iya. diseret pakai tali. Diseret. Pakai tali. Iya. Pakai tali diikat. Ya pokoknya rambut saya tuh diseret gitu, nggak pakai tali sih, pakai apa sih, rambut saya kan panjang. Oke. Diseret gitu sampai di lapangan, di tengah-tengah lapangan. Terus kan lapangan itu ada tembok tuh, langsung dijedotin. Tetangga saya juga ada yang lihat. Sampai segitunya. Iya. Orang udah pokoknya ngeliat saya tuh kayak bawaannya benci aja deh. Kenapa nggak minta cerai? Saya udah sering banget, cuman dia nggak mau ceraiin. Sampai cerai mati saya mah. Oke. Nggak mau dia nyerahin. Apalagi selain dijambak, diseret tadi itu, disiram, pernah nggak sampai mengancam jiwa raga? Saya mah apa sih, sampai ditonjok pakai batu cincin sampai pada biru mata saya. Kayak sampai kayak ngancem kayak gue ilangin lu, gue ini lu gitu. Terus saya mah sampai pakai dia mah bobo pisau segala kalau lagi marah. Nah, kata emak saya almarhum, udah tinggalin aja. Makanya saya tinggal sama emak saya kalau lagi dia ngamuk gitu. Kenapa nggak lapor polisi? Ya sebenarnya disuruh sama keluarga saya, cuman kayaknya gimana ya, namanya masih suami, bukan cinta. Jadi gimana? Tapi masih cinta? Ya nggak ada cinta lah. Ngapain orang udah galak gitu? Udah gitu dia selingkuh juga. Oke. Ya awal-awal sih kayak kaget, cuman lama-lama ya biasa lah. Ya namanya kan kayak Rini gitu kan, sampai bertahan kayak gitu, sampai digebukin, diseret, terus dijedotin. Ya kalau nggak cinta ya ngapain bertahan gitu loh. Iya sih. Ya berarti kan masih ada cinta. Ya kan saya sama dia cinta pandangan pertama. Wih, ya kayak itu tadi gitu kan, masih ada cinta pasti sampai segitunya gitu, atau mungkin order dealnya bagus. Ya enggak juga. Ya kan sampai lama penyiksaan itu. Lama juga sih. Berapa tahun? Sampai berapa tahun, orang ada kali yang 2 tahunan. Orang kenal cewek itu udah lama juga. Oke. Orang dari emas saya masih ada sampai nggak ada. Oke, seru nih. Kita pengen, boleh dong, kita pengen tahu apa lagi selain dijambak, diceburin ke got atau apa gitu. Ada nggak yang coba diingat-ingat deh, apa lagi tuh? Apa ya bang? Oh, pokoknya saya mah ditendang, pokoknya diinjek-injek pernah saya mah sama dia. Dijadiin bola? Ya saya mah dulu nggak gemuk gini, kecilan dikit dah. Tapi pisau juga sampai pernah. Dipegang ya, pernah. Berarti fisik banget itu mainnya Itu ya. bukan fisik lagi. Ditampar, Itu sering. dijambak, Pokoknya pas kena pelakor itu aja dia digalak. dibotakin, apa aja coba dibotakin pernah? Botakin enggak lah. Oke. Saya kadang-kadang ngelawan juga, bela diri lah. Iya kali itu tadi dia bilang kan menurut aja gitu. Ya, enggak juga, kadang-kadang saya bela diri. Ya, cuman namanya kekuatan laki sama perempuan ya beda lah bang. Tapi luar biasa sih bisa menemani dia bertahan gitu. Ya alhamdulillah. Sampai dia meninggal masih berlanjut, itu nggak ada kata cerai? Nggak ada sama sekali. Makanya Berarti saya cerai cerai mati? mati, iya. Berarti banyak sebenarnya. Coba apalagi selama lumayan lah tuh perjalanan kalian tuh di KDRT. Lama banget, pokoknya lumayan dah. Sampai warga tahu deh tuh. Tahu keluarga saya, cuman kalau keluarga dia nggak tahu, cuman keluarga saya karena kan deket. Oke. Saya sama Kita pengen tahu nih seru-seruan ya. Hari ini
KDRT kayak gitu, kita pengen tahu ya, KDRT kayak gitu, misalkan kan KDRT nih jambak apalah, udah fisik lah, mungkin yang simpelnya udah ngambek, udah marah-marah, malamnya berhubungan gak sih? Enggak, kan dia pergi. Langsung pergi ninggalin saya. Udah tuh nggak pulang-pulang. Nah, kalau dia pulang lagi, ya pulang. Kalau enggak ya udah enggak. Karena kan dia udah punya bini muda. Kali gitu kan ada orang yang suka, yang hobinya berantem dulu. Terus langsung main. Iya, langsung malamnya langsung romantisan. Karena dia udah ada bini muda, ngapain? Udah nggak ada rasa apa-apaan udah. Tapi kenapa dia masih bertahan di rumahnya Rini? Ingat, karena anak kali dia. Mungkin karena anak. Oke. Anak. Tapi katanya sama anak juga udah cuek. Ya cueknya tapi nggak cuek banget, masih ada rasa gimana. Pas terakhir mau meninggal juga berapa minggu meninggal dia pulang. Sempet gue mau nengokin anak-anak ya, mau boleh nggak gitu. Itu saya nggak tahu ya kalau dia mau bakalan meninggal. Nggak tahu itu terakhir. Sempat ngajakin jalan. Nggak tahu ini terakhir udah. Umur berapa kalau boleh tahu waktu itu dia? Suami saya 42, masih muda. Masih muda ya? Lambung dia. Oh alah. Dia peminum juga. Peminum, pemain perempuan. Iya, komplit dah, paket komplit. Berarti pemain perempuan berarti bukan itu doang mungkin selingkuhannya. Sebenarnya banyak saya tahu, cuman pas parah-parahnya yang ini doang, sampai nikah. Oke. Ya karena ya diobatin, kalau nggak diobatin ya kayak kemarin-kemarin. Kenal di mana sama beliau? Kenalnya ya di Serong, di jembatan Serong. Enggak, maksudnya awal pertemuan itu lagi ngapain? Lagi nongkrong. Saya kan dulu nongkrong. Iya. Kenalnya juga di tempat tongkrongan. Nongkrong. Ya kan, dapat suami di tongkrongan. Tiba-tiba saya lagi nongkrong, dia lewat, ya udah dia mampir. Di situ ketemunya. Nah, situ masih ini kali, masih gadis gitu Ya kan? masih lah, kecilan dikit, kecilan lah pokoknya kecil lah. Anak motor jangan-jangan. Ya emang iya kan dulu Zaman kan. dulu. Oke, selanjutnya apa channel? Kita pengen tahu lagi. Oke, KDRT udah, dan lika-liku tentang rumah tangganya, perselingkuhannya udah, dan kita pengen tahu sekarang ada keinginan untuk menikah lagi nggak dengan pria gitu? Ya kalau ada yang bener mah saya mau. Mau. Kayak gimana maunya? Yang penting punya rumah. Capek ngontrak mulu. Capek kontrak mulu ya? Iya. Oke. Boleh sedikit tahu nggak sih kontrakannya berapa sih bayarannya? 600. 600. Cuman kan kalau buat saya kan namanya single parent, emang kontrakan doang, belum anak saya jajan, makannya apa. Anak saya yang di sono kalau lagi inget doang, apalagi sekarang lagi marah. Oke. Jadi saya nyari duit sendiri. Oke. Jadi intinya ini single parent lah ya? Iyalah. Sudah berapa lama single parentnya? 6 tahun tadi? 6 tahun. 6 tahun. Oke, kita pengen tahu. Namanya single parent. Manusia punya hasrat, ya kan? Jawab jujur. Di saat ingin melampiaskan hasrat, itu bagaimana caranya? Selama single parent nih, jujur. Ya kalau dia yang deketin saya. Maksudnya gimana? Ya kan namanya 6 tahun itu kan suka, apa sih, ada yang deketin saya tuh pacaran kayak gitu dah. Cuman tapi saya yang selek aja, kalau enggak ya nggak mau. Enggak, maksudnya gini, kalau lagi pengen nih, Rini ya, kalau lagi pengen. Ya kan kalau cewek mah nggak kayak laki pengennya, biasa aja. Masa sih? Ya iyalah. Nggak basah gitu? Ya kan? Enggak, biasa aja. Nggak lumer gitu kayak martabak? Enggak, biasa aja. Nggak ada rasa kepengen gitu namanya. Berapa sih umur story? 42. 42 ya, masih produktifnya gitu loh. Ya masih sebenarnya, cuman ya tahan lah. Mau gimana? Oke. Jadi 6 tahun menjadi single atau janda gitu kan. Namanya manusia pasti pengen gitu loh. Nggak pernah pakai alat atau apa. Enggak. Pakai alat, sumpah belum pernah. Nah, kita pengen tahu lagi nih.
Bagaimana pelampiasannya tadi? Pelampiasannya? Cari pacar? Iyalah. Pacar. Tapi cari pacar juga yang serak sama di hati. Kalau enggak ya ngapain? Nggak sekalian cari suami? Ya pengennya sih kayak gitu. Cuman belum ada yang ini aja. Belum ada yang serak? Iya. Umurnya berapa yang maunya? Ya tua juga nggak apa-apa lah. Yang penting punya rumah saya mah intinya. Rumahnya yang gede apa yang Ya petakan? yang penting nggak kehujanan. Ayo udah coba promosi diri deh. Kayak gimana? Coba. Mencari duda. Terus kayak gimana kriterianya? Saya mah nggak pakai kriteria. Yang penting sayang sama anak saya. Gitu aja. Punya rumah. Rumahnya nggak perlu mewah-mewah, sederhana. Petakan juga nggak apa-apa. Yang penting punya rumah intinya. Oke. Nggak perlu yang mewah. Nggak perlu harus punya mobil. Enggak. Saya mah. Oh ya, ada motor minimal. Yang penting ada kerjaannya udah. Oke. Kerjanya apa aja? Apa aja lah, kuli juga nggak apa-apa. Kalau begal? Jangan. Kuli juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, Pokoknya intinya sayang aja udah. Berarti masih ada keinginan untuk menikah dong berarti ya? Ya pengen kalau ada yang baik mah. Kalau nggak baik ngapain? Oke. Yang udah tua aja pengen, apalagi kayak saya. Oke, kita masih bahas yang tadi tentang pelampiasan tadi. Berarti mencari pacar lah ya? Iya. Mencari pacar ini perjaka, duda, suami orang? Apa aja sih? Maksudnya? Ya intinya jangan suami orang juga. Tapi suami orang pernah? Pernah. Dimaki-maki bininya juga pernah. Nah, kita pengen tahu gimana ceritanya itu, coba. Jadi merembet. Nggak apa-apa ya, kita pengen tahu. Ayo. Pernah hubungan sama suami orang. Coba kita pengen tahu apa Kan nggak lama karena udah ketahuan bininya. Ya, saya juga kan ngerasain di itu ada pelakor juga, apa bedanya? Iya, maksudnya kan kita pengen tahu nih, maksudnya kayak perjalanan cintanya bagaimana, pertemuannya gitu, terus akhirnya ketahuan kan kayak gitu, atau mungkin itu percaya karma nggak? Percaya. Atau mungkin apa yang namanya? Dia nggak dapat karma sih sebenarnya ya. Karena saya kan adik saya ini juga. Saya bilangin adik saya jangan ngambil laki orang. Jadi saya hanya juga. Oh, dari adik. Nah, kita pengen tahu, coba Hapo Channel, gimana perjalanannya dengan suami orang itu, bisa ketahuan berjalan berapa lama? WA. Nggak taunya saya WA bininya. Apa?